Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas, channel tempat saya ngebahas semua yang pas buat kamu semua. Nah, di video kali ini saya ada sebuah handphone murah yang bisa jadi solusi untuk kegiatan anak-anak di rumah yang sedang sekolah dari rumah. Jika tidak bisa punya laptop, tidak ada laptop, ini menurut saya ini bisa jadi salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan. Oke, ini namanya Micromax, serinya Micromax Dual, Micromax Dual 4. Dia ngejualnya di sini nih. Dia punya dua kamera. Kameranya dua-duanya sama-sama 13 megapiksel dan dia bisa shoot bokeh atau bahkan 3D untuk VR. Oke, sebelum saya nggak bakal bahas banyak karena saya nggak akan unboxing sih, tapi saya bakal kasih lihat aja HP-nya kayak gimana. Ini HP-nya sederhana, layarnya 5 inci, di bagian bawahnya ini ada speaker 2 Dolby, di bagian atasnya ada jack audio, udah itu aja sama mic. Bagian sisi kanannya ada tombol power, volume up, volume down, dan bagian sisi kirinya ada untuk SIM tray. Nah, yang saya suka di depannya, fingerprintnya dia di depan. Ukurannya cukup compact dan dia ya compact lah dibandingin Zenfone Max Pro M1 saya. Ya kelihatan ya, Max Pro M1 ini agak gede, dia compact, jadi di genggaman cukup enak juga. Kita kesampingan X1 nya, M1 ya, di genggaman cukup enak. Dan yang saya suka lagi di sini, walaupun dia cuma 5 inch layarnya, tapi resolusinya udah Full HD, jadi kerapatannya, density-nya cukup oke dan enak dilihatnya. Tadi itu. Nah, sekarang saya pengen bahas sedikit lebih ini ya. Ini kita bahas dari kardusnya aja. Dia punya apa sih nya? Di handphone ini dia sangat mengusung kemampuan fotonya ya. Jadi dia udah pakai sensornya Sony. Dia pakai ada bisa live foto, slow motion, time lapse, 3D foto, bokeh mode, wide selfie, beautify. Dan yang saya suka lagi, dia 4 GB RAM-nya dan ROM-nya 64 GB. Jadi ini lega. Kalau untuk anak-anak lagi belajar, butuh banyak nyimpen dan butuh multitasking, ini lumayan. Untuk prosesornya ya masih Snapdragon 435. Udah lumayan lama dan nggak yang high juga, ini serinya low. Tapi kalau untuk penggunaannya yang sederhana, harian, biasa aja, harusnya itu cukup. Dan dia juga untuk 4G. Androidnya cuma sampai Nougat, cuma sampai 7, dan dia sudah pakai Dolby. Jadi ini oke lah untuk harganya. Sekedar bocoran, harganya saya dapetin ini second tapi masih baru pakai. Jadi saya dapat harga modal, waktu itu lagi clearance dari distributor teman saya yang beli. Saya dapat dari teman saya harganya cuma 680.000, 700.000. Dan di pasaran saya lihat-lihat ada yang 800 sampai 1 juta. Dan ya dengan segala macam kelebihannya harusnya sih ini oke. Balik lagi, tadi kan saya udah bilang dia ngusung dual kamera di sini. Jadi dual kamera yang dia dia banggain, dia bisa bokeh, dia bisa 3D, dan dia sangat tunjukkan itu bahkan di bagian boxnya. Kalau kita lihat, kita buka boxnya ini boxnya ada untuk VR-nya. Oke, boxnya ada untuk VR-nya. Untuk kelengkapannya cukup lengkap. Saya nggak akan unboxing karena ini udah di unboxing. Saya cuma mau nunjukin beberapa hal. Ya, dapat ini. Dapat seperti ini. Akhirnya. Oke, di sini ada headset dan ada charger. Main lah, nggak terlalu ini. Saya pengen ngasih tahu kalau ini bisa jadi untuk kacamata VR. Dan ini seru sih menurut saya. Menurut saya ini seru. Walaupun saya sampai sekarang masih belum ketemu gimana caranya untuk pengoperasiannya. Biasanya kan kalau cardboard VR
itu dia ada untuk operasionalnya pakai magnet di sebelah kiri. Ini nggak ada, mungkin nanti harus beli beli Bluetooth tambahan kali ya. Nanti kayak gini, lalu ini ditaruh di sini, masukkan ke dalam. HP-nya kita pinggirin dulu mungkin ya, biar enak ngeliatnya. Nah gini, HP-nya kita copot case-nya kayak gini. Oke, harus saya dia gini ya. Oh gini, terus dia kayak gini. Nah ini sih harusnya dipakai nih gitu, cuma saya tadi balik lagi, saya masih belum tahu gimana cara ngoperasinya. Tapi overall konsep bungkusnya menurut saya ini menarik gitu, karena dia udah ada lensanya ya, tinggal pikirin gimana cara pakainya. Oke, kira-kira itu kita berbicara tentang si bungkusnya HP ini. Oke, kita kesampingkan dulu, kita mau fokus lagi sama HP-nya. Oke, HP-nya ini seperti tadi saya bilang, dia udah pakai fingerprintnya di sini, dan menurut saya fingerprintnya cukup cepat juga. Oke, untuk dia udah, nah di sini udah terinstall berapa, dia ada kayak iPhone, ada pop-nya untuk shortcutnya. Dan yang saya suka sih, sebetulnya paling saya suka, menurut saya fitur yang menurut saya cukup menarik adalah di sini tombol yang di sini. Jadi tombol di sini ada dua, yang seperti biasa Android, ada tombol back dan tombol untuk multitasking. Nah si tombolnya ini gimana kita tahu kan, pabrikan punya masing-masing beda-beda ya. Ada yang tombol backnya di sini, ada yang tombol backnya di sini. Multitaskingnya juga gitu. Nah si Micromax ini ngasih ini bisa disetting. Jadi ini untuk saya ngebantu banget. Misal saya terbiasa dengan tombol back di sini, ada orang yang terbiasa dengan tombol back di sini, itu nggak ada masalah ketika menggunakan HP ini, karena tombol navigasinya bisa diatur. Mau backnya di sini, nih, atau di sini. Ini tombol multitasking ya. Jadi ini bisa diatur. Gitu. Jadi ini enak banget. Ini juga dia ada Mi Pop-nya yang tadi ini, dan ini bisa diatur Mi Pop-nya juga. Jadi custom buttonnya bisa kita custom. Ini juga cukup oke. Ini fitur bawaan dia, dan dia udah gesture udah ada. Nah, jadi itu tadi yang paling basic-basicnya dulu aja. Untuk Androidnya tadi seperti saya bilang, dia mentok di Nougat di 7. Android 7, dia mentok di Android 7. Oke, bisa dilihat di sini. Ini versinya 7. Tingkat patch-nya masih 2017, udah lama juga ya. Tapi ya, kita sekarang lagi berbicara budget. Budgetnya gimana caranya si handphone ini cukup banget untuk kerjanya anak-anak segala macam. Dan dia bisa juga kita cek CPU Z-nya. Tadi seperti dia bilang, dia udah kuat octa-core, dia octa-core benar. Core-nya di Qualcomm Adreno-nya 505 lumayan, dan dia sudah RAM-nya ada nggak full 4 GB sih. Di sini sekitar 3594. Jadi nggak yang 4 GB banget, tapi masih cukup lega. Available RAM-nya masih ada di 1,6 GB. Jadi harusnya itu masih cukup lega untuk teman-teman kerja. Internal storage-nya ada 64 ya, 1,67, masih lumayan lega lah. Ini cukup untuk saya ini masih cukup. Nah, paling yang agak kurang buat saya adalah baterainya. Oke. Oke. Baterainya itu dia sekitar 2730 mAh. Oke, bisa dilihat di situ 2730 mAh ya. Jadi ini kurang, tapi karena dia masih pakai Qualcomm yang seri 4 ya, nggak terlalu ini juga ya.
nggak terlalu ngabisin juga. Jadi itu. Nah sekarang saya pengen kasih tahu yang saya suka, untungnya dia sudah sampai Nougat. Jadi kenapa saya bilang untungnya? Karena seri ini sudah bisa split screen. Nah split screen ini lumayan kepake kalau kayak tadi lagi dipakai untuk kerja. Nah misal ini kita split screen, jadi kita bisa buka dua aplikasi bersamaan. Oke. Nah ini lumayan enak kalau ini. Sebetulnya kalau udah kayak gini udah ya cukup enak, tinggal tambahin keyboard, bisa pakai keyboard Bluetooth atau keyboard yang pakai micro USB. Nanti untuk ketik-ketik di sini bisa sambil buka email, sambil di sini ngerjain ketik-ketik segala macam. Jadi untuk anak-anak ini juga bisa banget untuk kerja sambil multitasking. Oke. Satu hal lagi yang saya suka di sini adalah build quality-nya. Saya ngerasa megang handphone ini cukup kokoh. Saya berasa banget seperti megang Zenfone Max Pro M1 saya ketika saya baru beli. Ya, dulu mulus kok kayak gini, tapi sekarang udah agak kucel. Tapi saya suka karena belakangnya metal. Walaupun sekarang nggak ngetren lagi, udah lewat masanya metal-metalan. Dulu semua HP tiba-tiba pakai metal, sekarang semuanya balik ke polikarbonat untuk tampil cantik. Tapi saya ngerasa metal itu masih lebih oke, lebih solid, lebih tahan banting. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan kondisi-kondisi di lapangan, yang dimana yang masih pakai polikarbonat pasti bakal khawatir. Oke, sekarang kita mau tes fotonya. Nah fotonya ini dia punya berapa foto. Oke, di sini kelihatan. Ini fotonya saya mau ambil apa ya? Oke lah, kita foto mau saya aja. Oke, ini fotonya masih mode standar. Oke, fotonya mode standar. Dan di sini ada dual. Ketika dual kita bisa pilih bokeh atau 3D foto. Kalau bokeh kayak gini kita bisa atur bokehnya seperti apa. Oke, itu bokeh. Kalau 3D fotonya gimana? Kita bakal coba 3D fotonya. Oke, ini 3D foto. Hasilnya kayak gitu, 3D foto. Dan ini coba bisa dilihat dapat 3D-nya kalau pakai tadi VR box. Jadi VR boxnya boleh pakai yang dari dusnya atau boleh cari yang lain. Untuk yang lainnya, kalau untuk mode autonya saya sukanya juga dia lumayan oke. Nah untuk kamera depannya gimana? Kamera depannya, hai guys, nah ini saya. Ini hasil kamera depannya. Oke, terus untuk video gimana? Oh, tadi menangkap senyum. Oke, ini video pakai kamera depan. Nanti saya bakal share. Jadi ini videonya dia pakai kamera depannya. Ini foto saya, video saya. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Nanti bakal saya masukin ke situ. Dan ini video dengan kamera belakangnya. Oke, install video. Hasilnya gimana? Apakah ada perbedaan? Kita cek. Jadi itu tadi sedikit ulasan saya tentang si Micromax ini, Micromax 24 yang spesifikasinya untuk saya udah cukup oke. Tinggal dioptimalkan saja, apalagi harganya juga cukup murah. Terus apakah ini bisa jadi solusi untuk tadi teman-teman yang lagi anak-anaknya lagi sekolah dari rumah, misal tanpa keberadaan laptop? Ya tergantung lagi loadnya sampai mana, butuh sebesar apa, butuhnya menyelesaikan pekerjaannya sampai mana. Kalau untuk yang standar, untuk cuma Zoom meeting, cuma Zoom meeting, cuma ketik-ketik aja ya, saya rasa ini cukup banget. Harganya juga lumayan murah.
dan kapasitasnya besar juga. Tapi kalau butuh lebih lagi, saya masih tetap nyaranin untuk ambil laptop walaupun laptopnya bekas. Menurut saya itu lebih oke dibandingin menggunakan handphone, karena tetap sebagus-bagusnya handphone ada keterbatasan sampai sejauh mana dia bisa tadi satu menggunakan program, kedua dia bisa multitaskingnya juga nggak bisa multitasking kayak laptop. Jadi gitu aja kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan ulasan yang nggak ngulas-ngulas banget karena saya nggak pakai bahas benchmark dan lain-lain ini cukup ngebantu dan bisa jadi informasi tambahan untuk teman-teman yang lagi nyari handphone murah untuk anak-anaknya sekolah. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.